Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Kita akan lanjutkan kembali kaji kita membahas risalah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala, Al-Aqidatu Al-Wasithiyah. Dan saya akan membacakan syarah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita sampai di rukun iman yang keenam. Yang tadi Nabi menjawab apa yang ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang mana malaikat Jibril dengan izin Allah bisa merubah dirinya yang asal muasalnya adalah cahaya menjadi seorang pemuda yang gagah lagi kasep. Beriman kepada qadar yang baik ataupun yang buruk. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadha ruknus sadis. Al imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Keimanan kita terhadap qadar, takdir yang baik dan yang buruk. Ini rukun keenam dari rukun iman. Maka orang beriman tidak boleh hanya mengimani sebagian saja dari 6 rukun tersebut. 1 nggak boleh, 2 nggak boleh, 3 pun demikian. Sebagiannya dikatakan tidak beriman. La Buddha, tidak bisa tidak, harus 6-6-nya mengimani. Ya, misalnya ada orang, saya mah imannya kepada Allah saja, nggak iman sama para rasul, nggak iman kepada malaikat, nggak iman kepada kitab-kitab, apalagi hari akhir saya nggak percaya. Ini batil, ya, batal keimanannya. Haruslah dia menyesuaikan dengan apa dari pengetahuan yang Nabi SAW kabarkan kepada kita. Al-qadar huwa takdirullah azza wa jal. Takdir Allah, qadar. Qada dan qadar, ya, sebagian ulama menyatakan ini mah artinya sama saja. Ya. Biar mudah, qada dan qadar sama saja. Ya, ini takdir Allah, ketetapan Allah. Lil asya, atas segala sesuatu. Dari segala sesuatu telah Allah takdirkan. Seluruhnya. Kapan itu? Wa qad kataballahu maqadira kulli syai' qabla an yakhluqa as-samawat wal ard bi khamsina alfa sanah. Yani Allah telah menetapkan takdir segala sesuatu sebelum diciptakannya, ya, langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu 50.000 tahun, maka sudah ditetapkan. Kita duduk di sini, antum yang di pojok, anda yang ada di kursi ini, sudah dicatat sama Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman, Alam ta'lam, apakah kamu mengetahui, Annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi.
Nah, kita manusia hanya tahu yang ada di arah pandangan kita atau pendengaran kita, ya, atau mengetahui lewat medsos, mengetahui lewat teknologi informasi. Kita bisa mengetahuinya, dan itu hanya terbatas. Hari ini dunia di Maroko, Maghrib sedang musibah, adanya gempa bumi. Ya, semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka. Secara manusiawi ini takdir yang buruk, gak enak. Tapi mungkin ada hikmah, ada kebaikan semua itu. Ya, antum doakan saudara-saudara kita yang di Maghrib, Maroko, yang penduduknya mayoritas Muslim, ya, atau mungkin bisa membantu dengan apa saja yang bisa kita bantu. Itulah manusia hanya terbatas pengetahuannya. Ya. Tapi Allah seluruhnya tahu, yang di langit, ya, yang di bumi. Tuh. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Bukankah kamu sudah tahu, ya? Apa kamu tidak tahu bahwasanya Allah itu mengetahui yang di langit dan yang di bumi? Coba pikirkan, coba renungkan hal tersebut. Hanya Allah yang bisa. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu sudah ada ketetapannya, sudah tercatat. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah, atas Allah mudah. Mudah. Enggak ada yang sulit bagi Allah untuk mengetahui semuanya. Bahkan sampai di dalam dada antum Allah tahu. Hari ini niatnya orang majelis apa? Allah tahu. Ya. Apa dia punya niat-niat yang lain? Allah tahu. Maka daripada itu ikhwah, luruskan niat antum bermajelis di sini. Ya. Untuk apa? Untuk cari wajah Allah, untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita, untuk cari pahala, ya. Jangan terbesit daripada hal-hal yang hina lagi rendah. Segudang manfaat, segudang fungsi orang yang mencari ilmu. Dengan ilmu adalah sebagai dasar daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai beribadah bi ghairi ilmin, tanpa adanya ilmu, kan Nasara, seperti Nasrani. Beribadah nggak pakai ilmu. Nasrani. Perkataan mu'alif Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, khairihi wa syarih, yang baik dan yang buruk. Khair, baik, syar, buruk. Takdir baik dan takdir buruk. Amma wasful qadar bil khair, adapun yang menyifati takdir dengan baik, fal amr fihi zahirun, maka perkara ini sudah nampak jelas. Wa amma wasful qadar bisyarr, adapun pensifatan takdir dengan takdir buruk, apa maksudnya ini? Fal muradu bihi syarrul makdur, maka maksudnya adalah keburukan yang ditakdirkan. La syarrul qadar alladhi huwa fi'lullah, bukan keburukan takdir yang itu perbuatan Allah.
makdur, yang ditakdirkan, yang diperbuat, yang dikerjakan. Sedangkan Allah, dia qadir, pembuat takdir. Allah membuat takdir baik. Seperti apa? Orang bersedekah, orang bermajelis ilmu, orang sholat, Allah takdirkan baik. Allah juga mentakdirkan di semua itu adanya keburukan-keburukan, ya, kemaksiatan, adanya dosa, itu juga Allah yang buat. Namun jangan nisbatkan keburukan kepada diri Allah. Fa inna fi'lallah azza wa jalla laisa fihi syarrun. Karena sungguhnya perbuatan Allah enggak ada pada dirinya keburukan. Kullu af'alihi khairun. Semua perbuatan Allah itu adalah khair, baik. Wa hikmah, dan ada hikmah, ada pelajaran. Lakin asyar fi maf'ulatihi wa makduratihi. Tetapi keburukan itu adalah di perbuatan, di takdirnya, ya, yang ditakdirkan, yang diperbuat. Fasyarr huna bi'tibar al-makdur wal maf'ul. Maka keburukan di sini, ya, berdasarkan atau dipertimbangkan dari makdur, yaitu yang ditakdirkan, yang diperbuat, maf'ul, ya. Adapun dengan i'tibar fi'il, kalau dari segi perbuatannya, ya Allah yang menjadikan takdir buruk, ya, maka jangan dinisbatkan kepada Allah. Walihada qala Nabi alaihi salatu wassalam, karena ini ada hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Wasyarr laisa ilaika. Dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepada engkau, wahai Allah. Ya. Ingat perbuatannya, ya. Jangan dinisbatkan keburukan itu kepada Allah. Apa contohnya? Ini kita akan lebih memahami bab ini insyaallah. Famasalan, contohnya, nahnu najid fi makhluqati al-maqdurat syarron. Kita temui, ya, di dalam diri makhluk-makhluk, ya, ada yang ditakdirkan itu adalah kita temukan itu buruk. Ya, kita lihat di dalam diri makhluk itu buruk. Ya, nggak ngenakin nih makhluk. Ya, kayaknya nggak ada gunanya nih makhluk gitu kan. Seperti apa? Fafiha al-hayat. Contohnya ular. Ya, ular. Banyak kan macam ragamnya. Kobra, sanca, piton, anaconda, dan segala macamnya. Al-aqarib, kalajengking, binatang buas. Juga Allah mentakdirkan al-amrad, penyakit-penyakit, ya, al-faqr, kemiskinan, ya, al-jad, masa paceklik, kemarau, seperti hari ini yang kita rasakan, ya, wa ma asbah dzalik, dan lain-lainnya yang semisal itu, ya, itu ditakdirkan merupakan keburukan-keburukan. Wa kullu hadhihi binisbati lil insan syarrun. Dan semua ini tadi, ya, ular, kalajengking, penyakit-penyakit, ya, kemiskinan, kalau dinisbatkan kepada manusia, ya, manusia pasti bilang ini keburukan. Ya. Coba naik motor jangan pakai jatuh kayak gitu kan. Lancar terus gitu. Ada aja yang jatuh. Qadarallahu masyafa'ala. Ya.
manusia merasakan ini. Ya, karenanya ini ya nggak sesuai sama diri manusia ya. Nggak mau kayaknya dia. Wa fiha aidan al-ma'asi, dan di dalam keburukan itu ada maksiat-maksiat. Wal fujur wal kufur wal fusuq wal qatl wa ghairu dzalik. Ya, fajir, kekufuran, ya, kefasikan, pembunuhan, ya, maksiat-maksiat ada, nyata, waqi'. Ya. Baru berlalu bulan yang lalu ya, bulan 8. Sangat disayangkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemerdekaan ini, namun persentase terbesar diisi dengan kemaksiatan. Dengan berjoget-joget ria. Ya, bikin gaduh dan seterusnya. Dianggap biasa. Dianggap hal yang lumrah. Suara bergelegar sampai-sampai tetangga nggak bisa tidur, ya, lantaran ingin memperingati hari kemerdekaan. Nah, ini perlu dicamkan sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah. Apakah benar sikap syukurnya kepada Allah demikian? Yang Allah telah berikan kemerdekaan, ya kan? Kan sudah dinyatakan sama proklamatornya atas berkat rahmat Allah dalam undang-undangnya. Maka buktikan syukur Anda dengan mengibadahi Allah dengan benar, bukan jangan mau memaksiati Allah. Ya. Maksiat merupakan takdir buruk. Kekufuran takdir buruk, pembunuhan takdir buruk. Ya, semua ini syarrun, keburukan. Lakin bi'tibari nisbatiha ilallah hiya khairun. Tetapi kalau berdasarkan dinisbatkan kepada Allah, ini baik. Kenapa Allah nyiptain maksiat? Ya, kenapa Allah menciptakan kekufuran? Kenapa Allah mengadakan kesyirikan? Tapi di sisi Allah ini baik. Li'anna Allah azza wa jalla lam yukdirha illa li hikmati baligha azimah. Karenanya Allah azza wa jalla tidaklah mentakdirkannya kecuali ada hikmah yang besar. Ya, ternyata ada hikmahnya. Arafaha man arafaha. Diketahuinya oleh orang yang tahu. Wa jahilaha man jahilaha. Tidak diketahui oleh orang yang tidak ketahui. Ya. Yang tidak ketahui, orang jahil lah biasa aja makanya dianggap biasa. Ya. Dugem dianggap biasa. Ya. Mabok, minuman keras dianggap biasa, padahal maksiat. Yang sudah tahu dia akan menghindari. Dia tidak akan pernah coba-coba, ya. Nyicipin juga ogah. Ya. Khamar di dunia, kalau orang menahan, kalau orang sabar, nanti balasannya di akhirat di surga dapat khamar. Ya. Bahkan apa? Khitamuhu misk. Apanya tuh? Segelnya dari misk. Khamar di surga itu baunya wangi, nggak seperti khamar di dunia, ya, kecut, asam, baunya nggak enak. Ya, maka orang yang sabar di dunia nggak mau menyentuh, nggak mau nyobain khamar, ya, apalagi wine, nanti di surga akan dapatkan. Sabar. Ya. Pun juga demikian. Ya, dia sabar untuk tidak
ke tempat-tempat maksiat yang dilayani oleh wanita-wanita wa ya'udzubillah pelacur. Sabar dengan mau. Ya, karena nanti di akhirat akan dilayani oleh bidadari-bidadari. Sabar ya, Mas. Taib ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Wa ala hadha yajibu an na'rifa anna syarra alladhi wusifa bihil qadar innama huwa bi'tibaril maqdurat wal maf'ulat. Atas hal ini wajib kita ketahui bahwasannya keburukan yang disifati dengan takdir itu hanyalah dari sisi makdurat yang ditakdirkan, yang diperbuat. La bi'tibari takdir allazi huwa takdirullah wa fi'luh. Ya, tidak berdasarkan takdir yang itu adalah takdir Allah, perbuatan Allah. Paham sampai sini ya? 6. Tsumma i'lam, kemudian ketahuilah juga, tsumma i'lam aidan anna hadzal maf'ul alladhi huwa syarrun qad yakunu syarran fi nafsihi. Lalu kita ketahui juga di sini ya, bahwasanya objek atau yang diperbuat yang itu adalah syar, adalah keburukan, ya, bisa saja memang itu buruk di dalam dirinya, zatnya buruk itu. Tetapi lakinnahu khairun min jihatil ukhra. Tapi kalau dilihat di sisi lain, wah ini ada baiknya. Ya. Masih untung cuma tangan kesleo gitu kan. Masih untung aja. No, ada yang hancur. Syukur ya. Pokoknya untung terus dah. Ya, masih untung jempolnya hilang, no, sebelah sono no, kakinya hilang semua. Ya. Cari untungnya, ya, cari sisi baiknya. Ya. Allah Ta'ala firmankan zaharal fasad fil bar wal bahr. Nampak kerusakan itu di bar. Apa bar? Daratan. Ya, yang terjadi sekarang di Maroko, di daratan kan? Wal bahr. Bahar. Jadi bahasa kita kadang bahari, lautan. Kerusakan nampak di sana. Ya. Itu semua apa? Bima kasabat aydin nas. Lantaran ulah perbuatan tangan manusia. Ya. Pasti mungkin ada sebagian yang enggak mengimani, ya, yang tertimpa gempa bumi, kenapa di sini ya Allah gitu. Ya. Enggak meyakini ada takdir buruk, ya. Tidak mengimani, ya, tidak ridha atas ketetapan Allah. Ya, malah membuat dirinya jadi galau sendiri. Ngacak pada diri sendiri ini akibat tangan-tangan manusia. Ya. Untuk apa itu? Liyudziqahum ba'dalladzi 'amilu, untuk menjadikannya sebagai apa? Ya, melihat dirinya sebagian lain atas pengetahuan itu sehingga mereka nanti kembali. La'allahum yarji'un. Ya, kembali tobat, kembali kepada Allah. Mudah-mudahan pada kembali ya. Sadarlah. Ya. Kalau nggak digituin nggak sadar tuh orang. Ya, nggak dikasih cobaan sama Allah yang dahsyat, tetap aja bermaksiat. Padahal kita ngeri itu ya. Di setiap bulan 8 orang-orang merayakannya demikian, ngeri kita sebenarnya. Mereka anggap biasa, kita yang sudah tahu ngeri jadinya. Karena kalau azab yang diturunkan Allah nggak menimpa mereka saja, kita yang beriman juga tertimpa. Ya.
Ini agak sulit ya mendakwahkan orang-orang macam ini. Tapi alhamdulillah kalau antum ngaji akhirnya antum bisa tahu dan tidak ikutan lagi. Ya, nggak jadi lagi panitia HUT. Bisa menghindari. Ya, bisa menghindari akhirnya. An-natijah thayyibah. Hasilnya kalau Allah memberikan musibah-musibah yang ada, itu ada hasil yang baik. Ya, an-natijah thayyibah. Oleh karena itu keburukan dalam yang ditakdirkan buruk, ya, yaitu bukan keburukan secara hakikat. Ya, gempa bumi yang ada, ya, ternyata ada hikmahnya. Mereka akan kembali, mereka tobat, mereka sadar. Ya, jadi hasilnya juga ada yang baik. Apa ya kalau yang belakangan terjadi, ya, mereka bikin panggung-panggung, bikin berisik tetangga. Ya. Apa ada panggungnya rubuh, ya baru sadar lah besok jangan tahun depan jangan ikut lagi lah. Baru sadar. Kalau ada yang keinjak-injak baru sadar. Ya. Allah musta'an walaikum. Ya, al-muhim kita yang ngaji ini akhirnya tahu, ya, menghindari hal-hal tersebut, ya, tobat kepada Allah, memohon kepada Allah agar mereka dapat taufik hidayah. Susah soalnya, ya, kalau dianggap itu merupakan hal yang biasa, ya. Contoh yang lain, wal nafridu haddaz zani, yaitu hukuman orang yang berzina. Idza kana ghairu muhsan, hukum zina bagi yang selain muhsan. Muhsan itu apa? Muslimun mukallafun, seorang muslim yang mukallaf, yang dia nikah dengan istri yang sah dan sudah dijima istrinya. Itu namanya muhsan. Muhsan. Ya. Kalau sodnya di kasrah, muhsin, orang yang baik. Ya, pakai sin itu mah, bukan pakai sod. Muhsan bil sad. Ghairu muhsan, berarti yang belum nikah, ya, selain muhsan. Diapain hukumannya? Yani an yujalada mi'ah jaldah, dicambuk 100 cambukan. Hiji, dua, tilu, pokoknya sampai 100 dihitung. Bukan hanya dicambuk, tapi wa yusaffar an baladil mu'dah juga diasingkan keluar negeri setahun. Oh, enak dong. Safar. Sejalan gak diongkosin. Tuh, yang belum nikah, kalau dia berzina, hukuman syariat dicambuk 100. Kalau yang muhson, selingkuh. Yang dia udah nikah, udah punya istri sah, dia berzina pada istri yang lain. Ya, maksudnya kepada wanita yang lain. Itu dirajam. Ya, sampai modar, sampai mati. Udah dicambuk, ya, dirajam, dilemparin. Ya, bagaimana lemparnya? Dia dipendam dulu. Ya, biar enggak berontak, enggak kabur. Dipendam di tanah, ya, sebadan dilemparin sampai mati. Orang kafir yang dengar ini, wah sadis orang Islam. Padahal dia nggak tahu di balik semua itu. Kan ngeri kan?
Ya. Makanya apa? La taqrabu zina. Jangan deketin zina, pacaran, ya, boncengan orang, wanita. Sudah banyak contoh-contohnya. Hal-hal seperti ini bukannya kebaikan yang ada, kerusakan. Hadza la syakka annahu syarrun binisbati ilaihi. Ini enggak ragu lagi bahwasanya ini keburukan kalau nisbatin ke si manusianya. Ya, dia berzina, dicambuk. Pasti itu enggak ngenakin. Ya. Li'annahu la yula'imuhu, tidak sesuai ya, enggak cocok sama dia. Masa dicambuk, enggak dipenjara aja, tawar-tawar itu. Itulah hukuman syariat. Siapa yang ngerjain? Kalau ada yang begitu, ulul amri, ya, bukan sebagiannya, bukan Pak RT, Pak RW, bukan. Tapi ulul amri suatu negeri, karena itu perkara yang besar, ya, yang butuh penelitian. Ya, benar gak dia zina sama si fulanah misalnya? Ya, Nas menghadirkan 4 saksi. Ya, sulit. Wah, enggak, dia cuma itu doang, cuma jalan gitu. Dia benar-benar di dalam kamar katanya. Emang kamu ngeliatin itunya masuk ke dalamnya? Benar-benar masuk seperti pulpen masuk ke kantong. Nah, lihat gak? Ini ada videonya. Video nggak jadi saksi. Matanya yang lihat saksi. Berapa orang? 4 orang. Kan nggak mungkin terjadi seperti itu. Akhirnya ya udah. Enggak. Harus benar-benar begitu dalam Islam. Kalau benar-benar 4 orang menyaksikan demikian, ya udah. Nanti ulul amri yang mengerjakan. Ya. Tapi negeri kita tidak demikian. Ya. Hanya penjara atau bebas lagi, lepas. Ya. Begitulah keburukan, kemaksiatan akhirnya dianggap biasa. Tetapi hal tersebut kalau ada hukum cambuk 100 kali, itu ada kebaikan dari sisi yang lain. Apa sisi yang baik? Li'annahu yakun kafarah lah. Karena kalau dicambuk itu bisa menjadi pelebur dosa. Ini baik. Ya, li'anna uqubah ad-dunya ahwan min uqubatil akhirah. Karena hukuman di dunia itu ya akhirnya lebih ringan daripada nanti hukuman di akhirat. Daripada di akhirat gosong. Ya, di sini cuma dicambuk. Ya. Dicambuk itu akhirnya melebur dosa-dosanya gara-gara zina tadi. Banyak kasus-kasus pernikahan di luar hamil di luar nikah. Ya, eksiden dulu baru dinikahin. Astagfirullah ya, hati-hati. Makanya kita yang ngaji ini perhatikan putri-putrinya, putra-putranya. Jangan bangga ya punya udah punya pacar, belum punya pacar. Gimana kamu malam minggu kok gak ada yang ngapelin? Nah, jangan, justru itu musibah. Kalau putri kita ada yang pacarin, ya, ada yang nganterin, musibah itu. Takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sanian, kemudian contoh yang lain atau dari hal ini bahwasanya rad'u li ghairihi wa naqalu li ghairihi. Hukuman tadi ya, orang yang berzina dicambuk 100 kali, diasingkan ke keluar negaranya, itu akan menjadi pelajaran ya, akan menjadi peringatan buat yang lainnya, akan mencegah buat yang lainnya. Kan ngeri itu. Wah, dicambuk, bahkan ditaruh di arak di alun-alun gitu, biar orang pada nonton, pada ngelihat. Jadi orang ada efeknya, akan nggak mau melakukan, ya.
Atau mau yang mengulangi lagi dia kapok, nggak mungkin ngulangin lagi, dicambuk, diasingkan setahun, maka jadi peringatan. Nggak ada lagi kasus-kasus pemerkosaan, ya, atau yang tadi ya suka sama suka itu, maka nggak ada lagi. Ini adalah khair, kebaikan. Ya, maka orang lain nanti akan berpikir ya 2 kali untuk tidak melakukan zina. Dia tahu hukumannya terhadap hal tersebut, maka dia akan mencegah. Ya, dan ini akhirnya kebaikan. Lihat syariat Islam jadi baik seperti ini. Ya, daripada hukum-hukum negara-negara lain, ya. Bahkan dibiasa saja atau nggak dihukum. Kalau suka sama suka ngapain dihukum? Nah, ini kan musibah. Ya. Maka hukum Islam adalah hukum yang sempurna karena Allah yang ciptakan. Ya, kalau akal manusia mungkin bilang sadis, masa dicambuk, ya, masa dirazam, ya. Tapi Allah yang ciptakan kita, Allah yang lebih tahu hukumannya buat hamba-hambanya. Amma binisbati lil umuril kauniyah al-qadariyah. Adapun dinisbatkan dari perkara kauniyah, yaitu yang alamiah, yang dalam lingkup takdir, qadariyahnya. Fahunaka syai'un yakunu syarran bi'tibari makduran. Maka di sana ada sesuatu yang menjadi buruk kalau berdasarkan dari apa yang ditakdirkan. Ya, Allah mentakdirkan penyakit. Contohnya kayak tahun-tahun lalu COVID-19. Allah takdirkan merebak di seantero dunia. Ya. Maka tatkala manusia itu sakit, tidak ragu lagi bahwasanya sakit itu adalah syarrun, keburukan. Ya. Kalau nisbatnya kepada manusia, ya, sampai manusia takut, ya, terkena COVID-19, ya, dipasanglah pengaman segala macam, ya, di mukanya, belum tutup mulut, tutup hidungnya, belum apalagi disuntik vaksin dan seterusnya, ya, karena dia tidak mau ada keburukan, ya, virus itu nempel di badannya, ya. Lakin fihi khairun, tetapi di situ, ya, di penyakit itu ada kebaikan. Ya. Waqi'nya demikian. Apa kebaikannya? Wa khairu takfirudz dzunub. Kebaikannya itu bisa meleburkan dosa-dosa. Ingat, kita yang sakit itu ada peleburan dosa. Bahagia jadinya kita. Qad yakunul insan alaihi dzunub ma kafaraha istighfar wa taubah. Ada nih manusia yang dia dosa-dosanya tidak dileburkan, tidak dapat dileburkan dengan istighfarnya, taubatnya, susah banget. Kecuali sana. Nggak ada minum di sana. Ya. Ada manusia yang dosa-dosanya tidak terlebur lantaran dia sudah istighfar, lantaran dia sudah taubat. Karena apanya? Karena ada mawani, ada pencegah-pencegahnya. Ya. Apa pencegahnya nih? Katanya kalau dengan istighfar cepat kalau kita istighfar, kalau kita taubat, dosa-dosa kita akan dihapus sama Allah. Ternyata ada yang tidak diampuni lantaran ada pencegahnya. Apa contohnya? Li adamas sidqin niyah. Karena nggak ada kejujuran niatnya. Ini benar gak nih orang jujur niatnya tobat? Ya, istighfarnya benar gak nih? Niatnya nggak ada, nggak jujur, nggak benar. Sama halnya mencari ilmu. Kalau nggak benar niatnya, ya tidak akan bermanfaat. Selamanya dia akan tidak tahu bahwa musik itu haram. Ya,
Maka diperingatkan kalau antum bikin konten dakwah, nggak usah pakai back sound. Ya, ting ting ting. Ada musik-musiknya. Ini dakwah nyampur jadinya. Ada haknya betul, dicampuri kebatilan. Ya. Akun TikTok, aplikasi TikTok, banyak dakwahnya, tapi dicampuri dengan musik-musik. Ya. Maka jangan mencampurkan yang hak dengan yang batil. Ya. Lawang kita madu aja mau madu yang murni, ya. Dakwah harus murni. Dakwah murni karena Allah, dakwah murni dengan mengikuti cara-caranya Nabi SAW. Jangan berinovasi dalam dakwah yang sebelumnya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Taib. Karena tidak ada kejujuran niat, itu adalah salah satu pencegah orang yang dosa-dosanya tidak dileburkan dengan istighfar maupun taubatnya. Ya. Maka seharusnya kita memiliki jujur dalam niat, benar niatnya kalau dosa-dosa kita ingin dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatati hadhil amrad wal uqubat, maka orang tadi ini yang enggak bisa dileburkan dosa-dosanya dengan istighfar dan taubatnya karena ada pencegahnya, yaitu niat yang tidak jujur lagi benar, ya, datanglah penyakit pada dirinya. Ini sebagai ukubat, sebagai hukuman buat dirinya. Akhirnya apa? Fatakfuru hadhihi dzunub, maka dileburkanlah dosa-dosanya itu. Lantaran sakitnya itu. Itulah adanya hikmah, adanya kebaikan. Ya. Ini orang mendakwahkan keburukan terus. Ya, dakwah tauhid diusir-usir. Ya, dakwah sunnah tidak diperizinkan. Ya, malah dakwah batilah dipersilakan. Ya, ucapannya mengajak kepada kesesatan. Belum tobat-tobat. Akhirnya Allah kasihkan penyakit. Ya, akhirnya dia mau sadar, dihampusi dosa-dosanya. Inilah ikhwah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, bahwasanya bisa menjadi pelajaran buat kita, ya. Tatkala kita nggak pernah sakit misalnya, sehat terus, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi kesehatan kita tidak dilakukan untuk ketaatan kepada Allah. Kesehatan kita hanya untuk maksiat, wa ya'udzubillah. Putih di sana, di dalam. Sama Om Fahri. Om Fahri minta air putih, Om Fahri. Taib. Kita lanjutkan, wa min khairihi, ya. Di antara yang lain kebaikan, bahwasanya manusia la ya'rif qadar ni'matullah alaihi bisihah. Ada orang dan kebanyakan orang itu tidak tahu kadar atau harga kesehatan adalah nikmat dari Allah. Kecuali apa? Kecuali kita dikasih sakit. Sehat itu Masya Allah luar biasa. Ya. Enak jadi orang sehat. Bisa sholat berjamaah. Ya, bisa pergi jalan-jalan dan seterusnya. Ya, dia tidak akan merasakan, tidak akan tahu seberapa mahalnya kesehatan. Kecuali dia kalau lagi sakit. Ya. Nahnul an as-sihah. Sekarang kita ini pada sehat-sehat, ya. Bager, damang, alhamdulillah. Makanya Nabi wanti-wanti, ya, jaga 5 dari yang 5.
Ya. Iktanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Ya. Apa saja? Ya, yang terutama ini tadi. Sekarang kita adalah syabab, wah, pemuda. Sebelum qabla haramik, sebelum datang tua kamu. Lihat kanan kiri. Ya. Udah ada yang tua gak? Ya. Kita lihat masih kenyal. Ada sebelah kita salaman izin pegang, udah keriput. Ya. Maka saat masa mudalah dijaga. Artinya apa? Artinya antum harus memanfaatkan masa muda sebelum datang tua. Sihatak qabla saqamik. Sehat kamu sebelum sakitmu. Ya, ingat-ingat kalau lagi sehat jangan berlebihan. Ya, nanti sakit. Ya. Lagi sehat pergi ke masjid. Lagi sehat tuntut ilmu dan seterusnya. Ginaka qabla faqrik. Kekayaanmu sebelum miskinmu. Lagi banyak uang, sumbangkan yang baik-baik, infakkan di jalan Allah. Jangan dihambur-hamburkan. Ya. Jangan membelanjakan bukan di jalan Allah dan seterusnya. Ya. Karena suatu saat mungkin ada kefakiran yang melanda. Taib. Wa faraghak qabla sughliq. Waktu luang kamu sebelum sibuk kamu. Lagi kosong, cari kesibukan. Ya, jangan dibuang-buang. Dan terakhir, hayatak qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Ini dari Mustadrak Al-Hakim, ya, sebagai motivasi kita. Ya. Namun semuanya itu terkadang kita lalai sebagai manusia. Ya, giliran sudah tua, kemana masa muda ya? Giliran sakit, kalau sehat pasti ya kok sholat tahajud dah ya Allah. Lagi sakit gak bangun maunya sholat ya malam dah ya Allah. Giliran sakit maunya gitu ya taat-taat. Giliran udah sehat lupa, tidur aja. Begitulah manusia. Dan Nabi SAW adalah suri teladan terbaik yang tidak bisa tidak harus kita contoh kebaikannya. Ya, bukan hanya akhlak Nabi yang sudah dikatakan, tetapi akidah Nabi, keyakinan Nabi juga harus menjadi uswah hasanah. Ya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Namun sebagian manusia besarnya hanya melihat contoh tuh akhlak Nabi. Tapi giliran akidahnya, giliran ada hadis yang tidak sesuai dengan nafsunya, mereka tidak ikuti, mereka tidak contoh. Naam, ikhwah, sekarang kita sehat, kita nggak tahu, ya, seberapa mahal memang sehat itu. Ya, sakit itu sangat tidak mengenakan. Ya. Taib. Kemudian di antara faedah dari ta'lim hari ini, wa min khairihi annahu qad yakun fi hadzal mard asya taqtulu jarasim. Di antara kebaikan, ya, yang bisa kita lihat, ya, bahwasanya penyakit itu ada sesuatu yang dia membunuh bakteri. Lantaran penyakitnya itu malah membunuh bakteri yang ada di badan. Tidak akan bisa dibunuh kecuali dengan dia sakit. Ya, kecuali dengan sakit. Mungkin tanya kepada para dokter, ya, yang meneliti bakteri ini ternyata malah bermanfaat. Ya.
Kan ada bakteri yang baik, bakteri yang buruk ya dalam usus. Ya. Sakit akhirnya menjadi kebaikan buat dia, ya. Karena sebagian penyakit demikian. Walhasil ayyuhal ikhwah, dalam bab iman bil qadar khairihi wa syarihi, beriman kepada qadar yang baik ataupun dan yang buruk. Yang pertama, asyarr alladzi wasafa bihil qadar huwa syarrun bin nisbati limakdurillah. Keburukan yang sifatnya dengan takdir itu adalah keburukan yang nisbatnya kepada yang ditakdirkan oleh Allah. Adapun takdir Allah semuanya baik. Ya, ingat dalilnya tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menisbatkan keburukan itu kepada Allah. Allah lah yang menciptakan takdir buruk. Tapi keburukan itu jangan dinisbatkan kepada Allah. Wasyarru laisa ilaika, rawahu Muslim. Keburukan itu tidak dinisbatkan kepada engkau, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sanian, yang kedua, anna syarral ladzi fil maqdur laisa syarron mahdhon. Bahwasanya keburukan yang di dalamnya ditakdirkan bukan keburukan yang murni, yang total murni. Bal hadza syarqat yantaja alaihi umur hiya khairun. Tetapi keburukan itu bisa saja dia akan baik dari perkara-perkaranya. Ya, ternyata itu baik. Ya, Allah ciptakan gempa bumi, Allah ciptakan tsunami dan seterusnya agar mereka akhirnya tobat kembali kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah dan seterusnya. Ya. Maka keburukan-keburukan itu ada hikmah-hikmahnya. Inilah yang mu'alif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan membicarakannya lebih luas lagi dalam masalah takdir ini, ya. Dan akan menjelaskan dengan tingkatan-tingkatan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini hanya baru pembukaannya sekilas saja, ya, secara rincinya nanti dijelaskan lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, ikhwah, ada sisa waktu ya, masih panjang. Ya, kurang lebih maghrib 30 menit lagi. Namun ana mohon maaf ya, mencukupkan dulu dari kajian dari akidah Al-Wasithiyah, yang seharusnya ada kajian ta'lim muta'alim. Kemarin ada yang mengusul di pada maghrib ya. Tapi insya Allah kita coba di malam Jumat pada maghrib. Ya. Ada suasana yang bisa kita dapati di kalau kajian selepas maghrib ya, insya Allah ta'ala. Nah, mungkin sampai sini saja. Kalau ada masail, ada soal-soal, fal yatafadhal masykura. Naam, fadhal ya Adam. Naam. Ya, itulah hukuman syariat. Jadi ada syarat-syarat had ya, termasuk had Allah ini. Yang ana ketahui tidak ada kalau belum mencukupi syarat-syarat ini. Ya. Jadi memang sangat
rinci untuk mendapatkan had Allah ini, ya, untuk melaksanakan had Allah. Tidak boleh sembarangan. Maka bukan dilakukan oleh sekelompok orang, ya, nggak sembarangan. Jadi hudud atau hukuman-hukuman Allah, batasan-batasan Allah ini hanya dilakukan oleh ulil amri tadi. Allahu a'lam bishawab. Nah, yang Anda tahu tidak ada dari yang saksi-saksi yang harus dihadirkan tadi. Nah, pertanyaan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Apa ya tanda Allah murka atau marah dengan kita? Bagaimana tandanya? Bukan dengan emotion, ya. Ada tanda marah gitu. Bundar merah. Allah marah kepada kita, tentunya kita harus ketahui bahwa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan kalau memang itu adalah melanggar syariat, ya Allah marah. Terkadang Allah langsung hukum, terkadang Allah ulur-ulur. Kalau kaum dahulu Allah murka langsung Allah azab, ya. Orang yang LGBT zamannya Nabi Lut di kota Sodom, di negeri Sodom, Allah murka dengan perbuatan yang hina itu, Allah balikan negeri tersebut. Ya. Sama, ya. Banyak kaum-kaum terdahulu yang langsung Allah keskan azabnya, kemurkaan Allah. Namun hari ini Allah tunda, Allah ulur. Ya. Makanya daripada itu orang-orang yang telah dapat teguran dari Allah, ya mungkin berupa penyakit, mungkin berupa kecelakaan, musibah, ya. Itu sebenarnya Allah sayang kepada kita daripada diazab di akhirat yang lebih pedih. Maka tegurannya mungkin berupa itu, ya, berupa musibah. Ya. Berupa musibah. Ada juga yang bukan musibah, ya kayak kekayaan. Dia nggak sadar, ya. Ternyata malah menjadi-jadi, ya. Allah nggak kasih hukuman. Justru itu, ya, adalah hal-hal yang kita harus waspada. Ya, aman-aman saja misalnya dan seterusnya. Jadi tanda Allah murka kepada kita, hari ini kaum ini akan diulur waktunya. Tidak kes langsung pada saat ini gitu. 6. Tanda bahwa kita sudah di atas jalan yang hak. Ya, dan ciri-ciri firqatun najiyah, golongan yang selamat, ya. Taifatul mansurah, golongan yang ditolong. Penyebutan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Tentu dengan ilmu kita berada di jalan hak. Ya, tapi jangan dia terhenti di situ saja. Karena harus terus belajar, harus cari ilmunya. Ya. Pertama, sudah berada di jalan hak, sudah mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW yang sahih, ya, dan dijelaskan oleh para ulama, maka antum sudah berada di jalan hak. Ya. Yang laki dia sudah punya covernya atau casingnya, udah ngikuti sunnah. Ya, apa yang Nabi larang dia jauhi. Tidak melabuhkan pakaiannya ke bawah mata kaki. Contohnya, ya, memelihara janggut, ya. Atau yang perempuan dia sudah berada di jalan hak di mana?
Mungkin covernya, casingnya dia sudah pakai hijab, ya. Dia mau lebih baik lagi pakai cadar. Ya, ulama suka, jumhur ulama senang dengan wanita yang menutup auratnya secara sempurna. Ya. Itu baru dari casing-casingnya. Ya. Kita sudah berada di hak, di jalan yang hak karena ada dalilnya, ada ilmunya. Lalu bagaimana sisi-sisi yang lain? Ya harus terus cari ilmu. Ya. Ibadah qauliyah kita sudah banyakkah? Sudah benarkah dicocokkan dengan qauliyahnya Nabi? Ya ucapan-ucapan kan termasuk ibadah. Ya, ibadah dengan perkataan yang baik. Ya. Atau dia menahan dari perkataan buruk, ghibah, dan seterusnya, dia tahan. Berarti dia dalam di atas al-haq. Ya. Dia tidak berbicara yang buruk. Ya, qauliyah. Ibadah badaniyah, dia sudah gak menyesuaikan dengan Rasulullah. Pergi sholat ke masjid bagi laki-laki, sudah gak dia menegakkan sholat bagi wanita akhwat di rumahnya dengan benar. Ya. Sudah gak menyesuaikan, menyempakin, mencocokkan dengan ilmunya, dengan sunnah Nabi. Kalau sudah, ya itu sudah berada di atas al-haq. Ibadah apa lagi? Ibadah maliyah, ibadah harta. Sudahkah dia berada di jalan al-haq dengan menginfakkan hartanya, dengan menunaikan zakat? Kalau hartanya sudah sampai nisab dan haul, sudahkah dia mengeluarkan zakatnya? Itu berarti di jalan hak. Kalau belum menunaikan, itu berarti belum berada di jalan hak. Ya, jadi jalan hak, jalan kebenaran yang satu ini, tapi dirinci-rinci, itu kita yang tahu. Dan amalan ibadah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Sudahkah kita benar-benar khauf kepada Allah? Sudahkah benar-benar roja, mengharap kepada Allah atas segala hal? Ya, sudahkah mahabbahnya benar-benar kepada Allah? Ya. Nah, ini kalau sudah menyesuaikan dengan sunnah Nabi, dengan sabda-sabda Nabi, ya, semua itu kan butuh ilmu. Ya, ilmunya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, berarti kita berada di atas al-haq. Maka terus mencari al-haq, kebenaran itu sampai kita diwafatkan sama Allah. Ya. Naam. Apa betul makin beriman makin banyak ujian? Antum SD ujiannya berapa? SMP ujiannya berapa? SMA atau kuliah? Kalau mid semester berapa soalnya? Kalau akhir semester berapa soalnya? Bisa jawab kan? Nah, ini analogi saja. Ya, semakin tinggi orang berilmu, semakin tinggi dia punya ujian. Kan gitu. Ya. Imannya semakin naik, ujiannya pun enggak pendek, enggak cetek, makin banyak. Ya. Jangan hilah ya. Mendingan saya imannya rendah aja biar ujiannya cetek. Ya. Kalau iman dipertahankan, ya, tapi tidak bisa tidak iman itu kadang ngedrop. Saat ngedrop itulah jangan membuat ngedrop terus. Bahaya, terus naikin lagi, dicas deui, ya. Punya handphone aja nggak mau lowbat kan, gitu. Keimanan pun demikian, harus dipertahankan, ya, ketakwaan bahkan ditingkatkan, ya. Ujian yang ada tidak bisa tidak harus minta bantuan sama Allah, ya. Sebagaimana antum ujian, ya, saat-saat di kuliahnya mungkin, ya, pasti minta sama Allah. Ujian kehidupan pun juga minta bantuan sama Allah. Sudah gak benar nih rojaknya sama Allah, harapannya kepada Allah?
Ya. Maka amalan ibadah batiniyah, ya, ibadah qalbiyah ini yang paling utama ya. Ya. Kita jangan nganggap ibadah itu cuma sholat yang terlihat, ya, atau lisan kita yang selalu basah dengan zikrullah. Memang kita telah ikuti perintah Allah, ya, wazkurullaha dzikran katsira, ya, ingatlah Allah dengan berzikir yang banyak, ya, tapi tidak memperhatikan hati, ya. Amalan hati ini adalah yang lebih utama karena ini adalah rajanya. Jika baik maka baiklah semuanya, jika rusak maka rusaklah semuanya. Ya, betul, orang yang imannya makin tinggi, ketakwaannya makin tinggi, ilmunya makin tinggi, makin banyak ujiannya. Bagaimana lulusnya? Ya minta sama Allah. Nanti lulus itu kalau sudah sampai surga. Kalau belum nyampe surga kita belum lulus. Ya. Kan Imam Ahmad juga pernah ditanya sama murid-muridnya, sampai kapan begini terus? Ya, maksudnya cari ilmu, dakwah dan seterusnya. Sampai kaki kita nginjek surga baru lulus. Ya, hari ini antum dapat titel, S1-nya dapat, S2-nya dapat, S3 dapat, itu mah belum lulus. Lulus secara duniawi. Nanti kalau sudah nyampe surga baru tuh lulus. Paham ya? Jadi hidup kita ini ujian. Masing-masing dikasih ujian dengan kadarnya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban ya kepada jiwa melainkan sesuai kadarnya. Allahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.